Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lu, Francis? Tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Jadi suasana pandemi COVID kita harus tetap sehat dan semangat insya Allah. Oke, nggak panjang kayak lebar Francis. Gue mulai nih ya dengan judul konten kali ini ya. Udah nongol no ya. Bentar lagi tulisannya ya. Hukuman apa bagi saudara lu yang malas, bro? Nah, ini judul kontennya sedikit menarik nih. Hukuman apa bagi saudara lu yang malas, bro? Nah, sesuai dari pertanyaan yang masuk Francis dan lolos seleksi gue sama teman-teman di Super Semalo Podcast, karena disajikan buat publik ya, makanya nanti jadi konten. Nggak panjang kayak lebar, gue bacain ya pertanyaannya ya. Oke. Ini dikirim dari sahabat kita nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia gue nggak sebut bro, seperti biasa menyangkut privasi ya bro Ensis ya. Jadi bro aja gue panggil ya. Nah oke, gue bacain ya mulai ya. Nah gue mau nanya nih sama lo orang semua di situ. Sebelumnya terima kasih kalau sudah direspon dan naik jadi konten. Alhamdulillah udah naik bro ya gitu loh. Nah gue ada sedikit miris nih sebenarnya nanya ini, karena menyangkut hukuman yang gue mau nanya buat orang dewasa ya, yang masih bergantung hidup sama orang tua nih. Nah jadi gue punya abang umurnya kurang lebih 30 tahun lebih dan belum bisa mandiri secara fisik dan mental. Dia normal, namun dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang gue mau tanyain, apakah kakak gue bisa dikasusin mengingat usianya yang sudah layak untuk hidup mandiri, karena orang tua gue sudah tidak kuat menanggung biaya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu aja sih. Yang lain-lainnya gue nanti deh jelasinnya kapan-kapan, pas kok kapan-kapan ya. Nah kalau bisa gimana caranya, terus pasalnya apa sih? Gue kan orang awam nih. Sebelumnya thank you ya buat lo semua di sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih lucu ya pertanyaannya. Bukan lucu sih, mau maaf ya, bukan khususnya bro yang ini pertanyaannya. Kakaknya nih apa ya, males sekali ya, masya Allah ini. Semoga insya Allah kita semua jangan seperti itulah ya, apalagi para kaum milenial yang luar biasa hebat ya, jangan sampai. Oke, bukan itu jawabannya. Gue mulai ya pembahasan lengkapnya. Jadi begini, kalau mengenai usia dewasa dan pertanggungjawaban hukum ya, kalau gue sama teman-teman nyimpulin dari pertanyaan lu begitu bro ya. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum apabila ia telah dewasa secara hukum ya. Nah, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa seseorang. Sebagian memberi batasan usia dewasa 21 tahun, sebagian lagi 18 tahun, bahkan ada yang 17 tahun. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini belum ada simak ya gitu. Jadi perbedaan batasan usia itu usia cakap ya, hukum dalam peraturan perundang-undangan. Nah ini mengingat usia kakak lu tadi lu bilang kan 30 tahun lebih ya bro ya, memang sudah bisa dianggap dewasa dan dapat dibebankan pertanggungjawaban secara hukum. Nah apabila yang dimaksud lu tadi dikasuskan, nah adalah pertanggungjawaban secara hukum akibat adanya pelanggaran hukum, maka harus dilihat lebih lanjut bagaimana bentuk pelanggaran hukum tersebut ya, sehingga bisa dikaitkan dengan pasal yang dimaksud ya gitu ya bro. Nah perbuatan melanggar hukum secara umum itu terbagi menjadi dua nih bro Ensis ya, khususnya lu bro yang dong ini pertanyaannya, perbuatan melanggar hukum pidana dan perbuatan melanggar hukum perdata. Yang ulasan selengkapnya lu mulai simak nih ya. Nah, jadi gini, di perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan hukum pidana ya, singkatnya perbuatan melawan hukum Orechtsmedingsdaad dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, terus juga ini dikutip nih ya dari artikel yang sama nih dalam konteks hukum pidana. Ini menurut Satorcit Kartanegara ya, di salah satu pandangan dia di bukunya ya, Melawan Hukum Wederrechtstelligs dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua. Satu, Wederrechtstelligs formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang kedua nih, Wederrechtstelligs
telix material, yaitu sesuatu perbuatan mungkin ya, wederex telix, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum ya, Allgemeine Beginsel ya, gua singkat gitu ya dalam kurung ceritanya ya, bukan cerita yang maaf, referensi beliau ya. Nah, ketidakmandirian sebagai perbuatan melanggar hukum, apakah tidak mandiri atau tidak memberi makan pada orang tua padahal tidak ada halangan fisik maupun mental, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, bro. Nah ya bro ya. Nah, secara perdata maka haruslah memenuhi semua syarat sebagaimana diterangkan ya sama Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum ya di halaman 117. Bukunya bagus tuh, boleh beli ya. Yakni apa nih? 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. 3. Bertentangan dengan kesusilaan ya. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Nah, lebih lanjut gini. Jadi dapat ditelisik juga tuh, apakah terdapat kewajiban hukum si pelaku atau hak subjektif orang lain yang dilanggar. Nah ya, nah ini dalam pasal 46 ayat 2 nih bro ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya diatur bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Nah ya, nah akan tetapi tidak diatur jelas apa yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun sanksi hukum jika si anak tidak melakukan kewajiban tersebut ya. Nah, sedangkan nih jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, Undang-Undang PKDRT ya, anak-anak yang menurut hukum wajib baginya untuk memelihara orang tua itu dapat dipidana jika melalaikan kewajibannya jika orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga si anak ya. Nah, ulasan mengenai kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya ketika ia dewasa menurut Undang-Undang PKDRT ya yang tadi ya, dapat lu simak nih ya, gue baca nih ya. Kewajiban anak memelihara orang tua setelah dewasa. Nah, lingkup rumah tangga yang kita maksud di sini ya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PKDRT ya, meliputi A. Suami, istri dan anak. B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, jika anak tersebut tinggal dengan orang tuanya, maka orang tua dan anak tersebut mencakup lingkup rumah tangga yang sama, bro and sis ya, khususnya lu bro. Nah, karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka dia dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PKDRT berdasarkan pasal 9 huruf A UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta bro. Nah ya bro sis juga ya dengerin ya. Nah, sehingga dalam hal ini kakak lu nih ya dapat digugat secara perdata untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum karena telah menelantarkan orang tua lu tuh ya, atau bahkan dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT jika orang tua lu sebenarnya membutuhkan bantuan dari kakak lu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari rumah tangganya ya, rumah tangga orang tua lu maksudnya ya. Nah itu jawaban dari gue sama temen-temen nih bro ya, dan juga gue sisi ya. Nah gue bacain dulu nih dasar hukumnya nih untuk konten kali ini ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya. Terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga referensi dari buku Ibu Rosa Agustina Perbuatan Melawan Hukum ya yang diterbitin di Depok tuh. Nah, itu penerbitnya pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tuh 2003 ya. Nah, itu bukunya bagus tuh ya. Nah, jadi artinya gini bro, untuk pertanyaan lu ya, alhamdulillah udah kita jawab ya. Hukuman apa bagi saudara lu yang malas bro? Nah tadi tuh yang gue sama temen-temen kasih jawaban ya, insya Allah ya. Jadi sesuai konten kali ini, hukuman apa bagi saudara lu yang malas bro? Ya, jelas bisa dihukum kalau sesuai tadi yang udah kita bacain ya bro ya, dan juga gue sisi yang lain ya. Tapi kalau saran gue sih pribadi begini nih bro ya, di luar konteks jawaban tadi ya, kalau bisa memang bisa ngomong baik-baik dulu lah lu sama kakak lu ya, duduk bareng-bareng tuh berapa saudara, umpamanya lu saudaranya 2 atau 3 atau mungkin lebih ya, duduk deh sama-sama saling ingetin ya, namanya kita keluarga, masa pakai upaya hukum kan gitu ya, dan juga nanti kesian orang tua lu ya. Nah itu aja sih kalau di luar konteks jawaban yang tadi gua sama temen-temen udah berikan ya. Kenapa
ya kan. Ya, lu pernah nonton deh film Keluarga Cemara tuh. Nah, Masya Allah tuh bisa buat menginspirasi kita tuh Keluarga Cemara ya, Masya Allah luar biasa ya. Gitu ya Bensis ya. Nah, oke. Ini bro, seperti biasa nih bro ya, kalau jawaban dari kita ternyata lu masih kurang pencerahannya kurang jos gitu ya, udah lu nggak usah bingung, lu kirim lagi pertanyaan, insya Allah nanti kita akan bikin konten sambungan untuk menyambung konten ini dan live streaming, dan insya Allah nanti kita hadirin tuh pakarnya sama narasumbernya ya. Jadi lu kirim lagi nih pertanyaan lebih detail, nanti kita akan bikin konten lanjutan ya. Nanti kita live streaming ya, kita bisa bahas sama-sama tuh, diskusi sama para ahli dan pakar yang kompetensinya luar biasa nih Masya Allah ya. Dan juga satu nih, gue lupa nih belakangan ini ya, mohon maaf ya teman-teman Bro Ensis ya. Jadi kalau lu mau ngirim pertanyaan lagi dan lu kita insya Allah udah kita lolos seleksi tuh, kita mau sambung untuk konten yang pertama gitu dan kita ada yang live streaming, lu jangan lupa ya, lu tinggalin kontak WA lu ya, kontak WA atau nomor telepon lu. Jadi apa ya? Jadi di saat kita live streaming nanti kita bisa hubungin lu gitu loh. Jadi lu bisa ikut interaksi gitu loh ya, Bro Ensis ya. Khususnya lu bro yang ngirim pertanyaan ya. Masya Allah, dan jadi konten ya. Nah seperti biasa nih Bro Ensis, kalau lu yang baru ketemu channel kita mungkin nanya ya, kalau gue mau ngirim pertanyaan dan bisa jadi naik konten seperti bro tadi ya, ngirimnya kemana? Nah lu kirim ke sini nih, ke Super Semalopem Podcast punya email nih. Nah ini di nongol nih, supersemalopem@gmail.com. Lu buruan screenshot deh, lu kirim ke sono Bro Ensis ya, insya Allah. Tapi ada syaratnya Bro Ensis kalau mau naik jadi konten kayak gini ya. Kalau kita seleksi, gue di sini sama teman-teman seleksi, teman-teman gue di sini ya, kita Super Semalopem Podcast seleksi, ternyata pertanyaan lu layak naik jadi konten, kita naikin jadi konten. Tapi kalau nggak, kita jawab lewat email. Kenapa? Karena kita sajikan buat publik bro, nggak bisa sembarangan Bro Ensis, mohon maaf ya. Nah buat lu nih Bro Ensis, sekali lagi nih, setiap penutupan konten nih gue minta maaf sebelumnya ya, kalau yang pertanyaan belum dijawab jangan spam bro, tolong bro sis ya. Kenapa? Kalau di spam itu pertanyaan lu kopas, lu kirim banyak, kesian yang pertanyaannya baru masuk Bro Ensis kita yang lain ya. Jadi ketiban-tiban tuh, gue sih berdasarkan laporan admin kita yang bagian email, mohon maaf ya Bro Ensis ya, nggak ada maksud dan tujuan lain loh ya. Tapi ya kalau bisa gitu ya, sabar aja deh, insya Allah kita pasti jawab. Kalau lolos seleksi pasti kita naikin jadi konten pertanyaan lu Bro Ensis ya gitu ya. Nah seperti biasa juga Bro Ensis, gue sama teman-teman di sini yang gue wakilin ya, gue terima kasih nih kalau lo orang yang udah langganan channel kita ya, alhamdulillah ya. Tapi tolong nih jangan subscribe dan klik loncengnya doang ya, di share biar Bro Ensis kita yang lainnya yang belum ketemu dan pernah tahu channel kita dapat kebagian ilmunya Bro Ensis gitu ya. Nah buat lu juga yang baru ketemu channel kita, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita update naik, lu mungkin insya Allah jadi orang pertama yang nonton Bro Ensis gitu ya. Masya Allah, jadi gue promo nih Masya Allah ya. Jadi lagian juga kalau kuota hilang bermanfaat, dapat pahala tuh insya Allah. Stop lagi, apa yang enggak nih? Ya udah gitu ya Bro Ensis ya. Nah seperti biasa Bro Ensis, ini kan masih suasana pandemi COVID nih, lu jangan badai lupa ya. Apa? Prokes, pesannya Mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lu beraktivitas dari luar, balik ke rumah lu, nemuin keluarga lu atau pulang ke keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih, dan tiap hari, tiap pagi usahain tuh insya Allah apa? Olahraga, pola makan, pola hidup dijaga biar selama masa pandemi COVID ini kita tetap sehat dan semangat gitu ya Bro Ensis ya. Masya Allah. Nah juga seperti biasa Bro Ensis, gue mewakili teman-teman Super Semalopem Podcast di sini yang gue wakilin ya. Gue minta maaf nih kalau ada salah-salah kata ya, karena kita semua di sini manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi nggak usah pada khawatir, setiap menjawab pertanyaan lu semua Bro Ensis, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta referensi yang informasi akurasinya insya Allah jos gitu ya Bro Ensis ya. Nah seperti biasa Bro Ensis, ini gue mau pamit nih, durasinya kepanjangan nih, udah beberapa konten ini ya, mohon maaf ya. Nah kalau nonton jangan di skip ya, itu juga gue pesenin sama lu, biar apa? Biar nggak gagal paham ya gitu, apalagi khususnya lu nih yang ingin tanya, masa lu skip kan lucu ya, astagfirullahaladzim. Oke, nah seperti biasa sebelum gue pamit, apa itu udah pada tahu ya, Masya Allah, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin di setiap kegiatan lu, beraktivitas di keseharian lu Bro Ensis. Jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin, biar apa? Biar terhindar dari masalah hukum yang bisa timbul dan pelanggaran lainnya gitu loh Bro Ensis ya. Jadi jangan lupa bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin dalam beraktivitas di keseharian lu ya. Oke, gitu dulu ya, gue pamit dulu nih Bro Ensis, tetap sehat dan semangat ya. Dan jangan lupa tungguin terus channel kita ya, karena tiap hari insya Allah konten naik, karena jawab pertanyaan lu Bro Ensis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.